sepupu 13 tahun dan dia nikah sama aki-aki umur 40 tahun dengan alasan apa? Hamidun. Let's Sweet People Stories. Hari ini ada cerita dari Yaya. Halo Kak, kenalin aku Yaya. Aku mau cerita tentang sepupu aku yang plenger. Oke, langsung aja, tapi tahan dulu, aku mau pakai lipstick. Mari kita mulai. Cerita ini akan gue bacakan sebagaimananya Yaya cerita ya. Soalnya ini udah full reaksinya, reaksi emosi dari Yaya banget dah pokoknya. Kita langsung aja. Kejadian ini terjadi waktu dia berumur sekitar 12-13 tahun gitu Kak. Dia nikah di usia segitu dengan pria yang berusia 40 plus tahun. Tebak gara-gara apa Kak? Yaps, Hamidun. Iya, Hamidun sama kakek-kakek itu mah anjing. Gue ceritain dulu kenapa bisa kayak gitu. Itu maksud gue semenggebu-gebu apa sih Yaya, oke? Gue ambil makan ya. Sebelumnya, Samarinaya nama sepupuku ini jadi Fanny ya Kak. Fanny ini punya ibu, which is tante aku. Tante aku sama suaminya tuh emang pengedar, pemakai, dan suka pesta mabora. Di umur ortunya yang udah 50 plus tahun Kak, percaya atau enggak percaya, tapi emang segitu umurnya Kak. Makanya anaknya tuh ketemu sama cowok yang umurnya segitu, 40 plusan tahun itu. Lanjut. Karena sering pesta miras dan narkoboy, si Fanny itu mulai ikut-ikutan dan ketemulah sama si kita sebut aja yang namanya kakek-kakek ini yang dia nikahin ini, Fanny ini namanya tuh Lukman. Nah, jadi karena si Lukman itu sering kesana untuk pesta narkoboy dan mabora, jadinya dia PDKT-an lah sama Fanny. Apalagi usia Fanny segitu tuh masih labil-labilnya, tapi heran aja kok doyan sama aki-aki. Karena kedekatan itulah mereka jadi pergaulan bebas. Permasalahannya sampai hamil gitu anjir. Dan di situ ortunya terutama bapak Fanny malah senang karena anaknya bakal nikah. Emang sakit tuh satu keluarga. Singkat cerita, waktu Fanny udah hamil 6 bulan baru tuh dinikahin dengan mahar 5 juta yang diambil semuanya sama bapaknya buat modal jual narkoboy lagi. Anjing dengan emoji tersenyum. Anjing. Oh ya, aku lupa cerita latar belakang Lukman. Lukman ini duda punya anak cewek usia 20 plus tahun. Kebayang gak jadi anaknya punya emak tiri usianya 12 tahunan. Harusnya jadi anak woi babi yang pedo, orangnya bodoh. Bener-bener gak habis pikir sama jalan mereka. Gue bilang, ya lu tahan, sabarin diri lu. Perawakan Lukman ini kayak ya, lu bayangin aja aki-aki usia 40 tahunan, udah kurus banget, mana rambutnya panjang lagi kayak dukun, terus bau banget sumpah. Ya anjing tuh. Setelah anaknya lahir, gak lama mereka cerai Kak, gara-gara si Lukman KDRT, astagfirullahaladzim. Nge-KDRT anak kecil anjrit. Alasannya aku gak tahu pasti, tapi katanya waktu nifas, si Lukman minta untuk berhubungan suami istri, tapi ditolak sama si Fanny. Setelah itu gak lama anaknya meninggal turut berduka cita gara-gara sakit. Logika aja Kak, bayi dari usianya 0 sampai 5 bulan diajak keluar malam sampai ke hutan-hutan gitu karena rumah mereka ada di hutan. Makanya aman buat pesta begituan. Mana baru lahir udah dikasih makan sun? Iya anjing, sun pisang. Gimana gak sesek anaknya? Terus juga dulu ditanya mamaku apa aja yang dikonsumsi sama Fanny selama Fanny hamil. Ternyata Fanny bilang dia selama menyusui minum Amer sama tuak. Udah tolol, nambah tolol lu Fanny. Sumpah ada pantes anak lu meninggal. Ya tenang ya. Setelah anaknya meninggal, dia jadi ngerasa balik lagi jadi gadis, WK. Padahal mah janda dekil. Sorry emosi banget sama pemikiran tuh bocah. Wajar sih baru 13 tahun waktu itu punya anak. Ya jahat banget mulutnya, astagfirullah. Gak lama setelah anaknya meninggal, ternyata hamil lagi. Kayak kucing emang. Gak jerah-jerah Hamidun. Kali ini Hamidunnya sama cowok yang usianya gak terlalu jauh sih. Tapi kenapa lo gatel banget sih Fanny? Nah, sebut aja suami baru si Fanny ini Adi. Jadi Adi ini setahu aku dia juga masih numpang sama ortunya. Ayahnya kerja jadi tukang beca. Nah, kalau ibunya nggak tahu. Sementara si Adi sendiri pengamen dan anak buah dari bapak Fanny. Selain ngamen, nyedar, mereka juga komplotan maling. Astaga. Jadi si Fanny sama Adi itu sering ke sejenis base camp gitu. Bekas gudang nggak kepake. Ya, you know lah pada ngapain. Jadi sampai Hamidun si janda dekil itu. Kali ini nikahnya lebih sakit. Gak pakai mahar. Ya udah sih, emang murah juga diri dia. Aku kayak astagfirullah banget sama kelakuan mereka coy. Si Adi ini gak ngebayangin Kak perasaan ortunya. Nah selama si Adi sama Fanny nikah, Fanny sering banget ngomong kasar, maki-maki si Adi. Mungkin ya itu juga sebabnya si Fanny di KDRT dulu. Emang karena mulutnya begitu kali, anjing-anjingin suami di depan mertua. Ya begitulah guys, kita emang penting banget punya otak. Biar di usia 14 tahun kita gak jadi janda 1 kali, 2.
BTW, sekarang usia dia udah 18 tahun dan aku nggak tahu sekarang keadaan dia gimana karena udah dijauhin sama keluargaku juga. So, gitu juga ya kak. Ada pesan dari Yaya untuk kalian. Guys, pentingnya punya pemikiran yang waras biar nggak kayak sepupu aku. Setidaknya kalau misalnya ortu lu plenger, kitanya jangan ikutan plenger. Jangan kegatelan guys, jangan kebelet kawin. Semoga kita semua selalu jaga sama Tuhan ya guys. Amin. Thank you kak. Semoga dibaca ya, dibaca. And untuk kalian bertanya aku lagi pakai apa? Lipstiknya aku sudah pakai makan dengan nugget yang banyak ini, tapi dia tetap stain di sini. Apa yang aku pakai? Aku pakai something. Ini lipstick yang aku pakai adalah Something Forever Stay like Comfort Lip Matte. Ini aku pakai 2 shades. Base-nya tadi aku pakai yang baby yang 06 dan yang untuk dalamnya aku pakai GGWP yang shade 11. Dia juga 5 times staying power, so dia super long lasting. Waterproof, kiss proof, transfer proof. Jadi kalau misalnya kalian mau bercumbu, aman banget. And lastly, she's infused with peptide, muru-muru butter, and squalene. Gak tahu artinya apa, tapi disuruh mention. Aku penasaran bisa nutup tato apa enggak. Gila, aku tutup loh. Coverage-nya mantep. Terima kasih ya Yaya for sharing your stories. Aku suka sekali ceritanya karena emosinya mantep banget saat mewakili emosi aku. Jadi aku gak perlu bereaksi apa-apa. Thank you so much. Teruntuk para ojol, kalau misalnya kalian tidak tahu jalan dan kalian tidak bisa membaca map, at least kalian tanya penumpang. Karena jujur tadi gue merasa seperti gue mau diculik. Tapi kayaknya emang hari ini driver ojol gue nyawit juga sih anjing. Kayak dari awal udah gak bener gitu loh. Dari pertama ya dia menjemput gue tuh sudah menunggu. Ini gue reka adegan ya. Gue udah berdiri di sini, gue udah nunggu. Nah Gojeknya di sana. Dari sana gue lihat dong, gue liatin dia, gue stay di tempat gue dong. Dia mau tahu, dia nggak nyamperin gue kesini. Dia di sana jauh banget, jauh. Gue ngeliatin dia berhenti di situ, dia ngeliatin gue. Terus habis itu entah gimana dia nggak mau maju, dia kayak gerusak, gue nggak tahu. Ya udah intinya gue nyamperin dia kan ke sana kan, gue berjalan tuh ke arah dia. Terus mau tahu apa? Gerusak. Itu ternyata dia lagi membersihkan helm yang akan gue pakai karena helmnya dia jadikan tempat sampah. Itu semua sampah tisu, sampah kopi, bubuk kopi itu semua ada di helm yang akan gue pakai. Karena gue nggak ada helm ya udah akhirnya gue pakai karena safety number 1, betul. Terus pas di jalan tuh setengah perjalanan tuh masih oke aja ya. Tapi tiba-tiba pas setengah perjalanan terakhir tiba-tiba dia melalui rute yang loh ini bukan rute jalan rumah gue. Tapi abangnya diem aja. Terus akhirnya kayak mulai agak jauh ya, bang kita mau lewat mana? Akhirnya gue berinisiatif nanya dong, karena gue mulai panik kan, ntar kalau misalnya gue diculik gimana? Terus akhirnya dia membuka map dia, karena dari tadi dia tidak memakai map. Aku pikir dia tahu jalan, ternyata aku disesatkan sama dia kan. Nah dia tuh masalahnya nggak ada tripod yang biasa kalau misalnya ojol itu kan dia pasang tripod kan di motornya kan supaya bisa mapnya tuh standby terus. Dia tuh nggak pakai itu, jadi dia mengingat mapnya terus dia taruh lagi di dalam dashboard motor. Dan walaupun sudah nyasar begitu, dia tetap tidak mau bertanya sama gue. Etis kan bisa ya, kak tolong arahin ya, map saya error. Kak tolong arahin ya, saya nggak bisa pegang map. Itu kan kayak oke, kita langsung kayak oke, aman bang, nanti kita arahin. Masalahnya dia tidak mau ngomong sama gue sama sekali. Gue jadi kayak gue kayak kalau misalnya lo nggak ngomong, gue juga nggak mau ngomong. Itu toxic banget ya, kayak silent treatment anjing. Ya tapi intinya gitu, intinya gue juga tidak berinisiatif untuk mengarahkan jalan karena gue berpikir kayak I trust in you bang, lu pasti bisa bang. Tapi turns out dia tidak. Ujung-ujungnya gue bang udah saya arahin aja ya bang. Ya udah akhirnya gue arahin melalui jalan alternatif karena dia sudah melewati jalanan yang biasa dilewati orang kan. Gue arahin, terus tiba-tiba dia berhenti di pinggir jalan. Terus habis itu bang ngapain? Gue tanyakan. Terus dia bilang udah sampai kan? Sampai biji mata lo, gue tanya udah sampai. Belum sampai, itu masih jauh dari rumah gue, kata gue. Astagfirullah, tapi di situ kan gue sabar karena itu sudah malam dan gue takut. Jadi kayak belum bang, masih jauh, gue bilang kayak gitu. Terus akhirnya kita melanjutkan perjalanan kita. Lalu pas lagi berjalan tiba-tiba motornya melambat. Aku pikir ini kan dia megang HP kan, aku pikir dia melihat map lagi. Padahal kan di situ udah gue arahin, gue udah bilang bang udah ikutin jalan aja, ini tinggal lurus. Gue pikir dia membuka HP untuk melihat map, untuk make sure mapnya. Dia main HP, dia memperlambat laju motor untuk main HP. Kata gue, ya Allah bang. Gue udah kayak
Aduh Tuhan, tolong hamba, tolong hamba. Gue sudah diam saja karena aku tidak berani marah-marah. Daripada aku harus lompat dari motor, lebih baik aku diam dan aku mempercayakan semua ke Tuhan agar abangnya mengantarkan aku ke rumah dengan selamat. Tapi puji Tuhannya aku sudah di kamar ini. Tandanya apa? Tandanya aku selamat teman-teman. Udah segitu aja ceritanya, walaupun gak penting, tapi at least aku yapping hari ini. Bye.